warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin pimpinan, izin memperkenalkan diri. Taruna Muda, nama Muhammad Arif Syanturi, nomor pokok Taruna 1902016. Izin menjelaskan tentang cara membuat ulir, alur, dan tirus. Yang pertama, membuat ulir. Proses membuat ulir bisa dilakukan pada mesin bubut. Pada mesin bubut konvensional atau manual, proses membuat ulir kurang efisien karena pengulangan pemotongan harus dikendalikan secara manual, sehingga proses pembuatan lama dan hasilnya kurang presisi. Dengan mesin bubut yang dikendalikan CNC, proses pembuatan ulir menjadi sangat efisien dan efektif karena sangat memungkinkan bagi ulir dengan kisar pitch yang sangat bervariasi dalam waktu relatif cepat dan hasilnya presisi. Proses bubut ulir dilakukan dengan cara yang pertama, memajukan pahat pada diameter luar ulir. Yang kedua, settingan ukur pada eretan atas menjadi 0,0 mm. Yang ketiga, tarik pahat keluar benda kerja sehingga pahat di luar benda kerja dengan jarak bebas sekitar 10 mm. Yang keempat, atur handle kisar menurut tabel kisar yang ada di mesin bubut. Geser handle, gerakan eretan bawah untuk pembuatan ulir. Yang kelima, masukkan pahat dengan kedalaman potong sekitar 0,1 mm. Yang keenam, jalankan mesin sampai panjang ulir yang dibuat terdapat goresan pahat, kemudian hentikan mesin dan tarik pahat keluar. Yang ketujuh, periksa kisar ulir yang dibuat dengan menggunakan kaliber ulir. Apabila sudah sesuai, maka proses pembuatan ulir dilanjutkan. Kalau kisar belum sesuai, periksa posisi handle pilihan kisar pada mesin bubut. Yang kedua, proses membuat alur. Alur atau grooving pada benda kerja dibuat dengan tujuan untuk memberikan kelonggaran ketika memasang dua buah elemen mesin, membuat baut dapat bergerak penuh, dan memberikan jarak bebas pada proses gerinda terhadap suatu poros. Dimensi alur ditentukan berdasarkan dimensi benda kerja dan fungsi dari alur tersebut. Berdasarkan petunjuk penting yang harus diperhatikan ketika melakukan pembuatan alur, yaitu yang pertama, cairan pendingin diberikan sebanyak mungkin. Yang kedua, ujung pahat diatur pada sumbu benda kerja. Yang ketiga, posisi pahat atau pemegang pahat tepat 90 derajat terhadap sumbu benda kerja. Yang keempat, panjang pemegang pahat atau pahat yang menonjol ke arah benda kerja sependek mungkin agar pahat atau benda kerja tidak bergetar. Yang kelima, dipilih batang pahat yang terbesar. Yang keenam, kecepatan potong dikurangi 50% dari kecepatan potong bubut rata. Yang ketujuh, gerak makan dikurangi 20% dari gerak makan bubut rata. Untuk alur aksial, penyayatan pertama dimulai dari diameter terbesar untuk mencegah berhentinya pembuangan beram. Yang ketiga, proses membuat tirus. Benda kerja membentuk tirus atau taper dihasilkan pada proses bubut apabila gerakan pahat membentuk sudut tertentu terhadap sumbu kerja. Cara membuat benda tirus ada beberapa macam. Yang pertama, dengan memiringkan eretan atas pada suatu tertentu, gerak pahat atau pemakanan dilakukan secara manual atau memutar handle eretan atas. Yang kedua, dengan alat bantu tirus, taper attachment. Membuat tirus dengan alat ini adalah untuk benda yang memiliki sudut tirus relatif kecil atau sudut sampai dengan kurang lebih 9 derajat. Membuat tirus lebih cepat karena gerakan pemakanan atau feeding bisa dilakukan otomatis. Yang ketiga, dengan menggeser kepala atau tail shock dengan menggeser kepala lepas atau tail stop. Dengan cara proses pembuatan tirus dilakukan sama dengan proses membuat lurus dengan bantuan dua senter. Benda kerja tirus terbentuk karena sumbu kepala lepas tidak sejajar dengan sumbu kepala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.